Halo Diva, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar baik. BTW lo orang pertama nih sebagai bintang tamu di Ngobrol Bareng gue. Gimana nih di masa pandemi kayak sekarang ini? Cukup membosankan kah? Atau justru malah jadi keuntungan buat diri lo? Buat lebih paham lagi dengan gimana diri lo dan lebih banyak waktu aja buat merawat diri lo sendiri. Oke, jadi menurut gue sih lebih ke ada positif ada negatifnya ya. Kalau negatifnya ya pasti bosen. Kita semua pasti ngerasain bosen di rumah karena yang biasanya kita keluar main, kuliah, sekolah atau ke mall buat refreshing gitu. Ini kita hanya bisa di rumah, terus kuliah juga dari rumah, kerja juga dari rumah. Jadi bosen sih pasti ada, tapi ada positifnya juga gitu. Positifnya itu gue jadi lebih nggak pengen diem gitu. Gue di rumah biasanya tuh gue kalau di rumah tuh diem, tapi karena pandemi kayak gini gue jadi di rumah tuh lebih aktif. Maksudnya gue lebih berani buat bikin konten. Tadinya gue bener-bener apa sih kayak insecure gitu buat bikin konten YouTube, gue jadi bisa buat konten YouTube karena saking bosannya gitu loh di rumah. Jadi gue kayak lebih aktif aja. Terus gue berani main TikTok yang tadinya gue aduh gue nggak mau deh main TikTok, tapi gue jadi berani. Gue jadi nge-explore diri gue buat apa ya, lebih berguna gitu di rumah daripada gue harus tiduran. Kan kayak tiduran terus bosen lah pasti. Jadi gue lebih kayak bikin konten, terus aktif di Instagram juga yang tadinya gue jarang banget aktif di Instagram gitu sih. Karena sesuatu di dunia ini pasti ada sisi positif sama negatifnya gitu. Kalau menurut gue sih itu sih, ngebosenin ya pasti, tapi ada positifnya juga. Iya sih benar banget, kita tuh kayak udah ngelakuin semua hal sampai bingung mau ngelakuin apa lagi nih yang belum, iya kan? Iya Div, sumpah ya gue inget banget waktu lo pernah nangis pas pengumuman SNMPTN, iya kan? Yang waktu SMA itu loh. Nah itu apa sih yang lo rasain sampai lo bisa sesedih itu? Dan apa yang bikin lo tiba-tiba kepikiran? Oke. Itu waktu gue zaman SMA. Iya sih, iya gue nangis waktu itu karena gue tuh dulu anaknya pesimis banget. Jadi kalau gue ngelakuin sesuatu dan gue gagal, gue nggak akan mau coba lagi gitu. Makanya itu yang bikin gue nggak mau ikut SBMPTN karena gue takut gagal gitu. Gue anak pesimis, dan kalau gue gagal pasti gue nangis. Semua orang pasti nangis sih kalau gagal, tapi kan ada juga orang yang kayak mau coba lagi, nggak mau apa sih, nggak mau nyerah gitu kan. Kalau gue orangnya tuh cepet banget nyerah. Dulu waktu gue SMA gue cepet banget nyerah. Kalau gue gagal, gue gak akan pernah mau coba lagi gitu. Dan saat itu gue bener-bener mikir gue itu orang paling bodoh gitu karena nggak lolos SNMPTN. Dan pasti yang ada di pikiran gue orang tua gue lah des gitu. Gue takut apa ya, bikin orang tua gue kecewa. Gue nih anaknya seneng banget kalau ngasih kabar baik gitu ke orang tua, tapi kalau ngasih kabar buruk gue tuh kayak nggak mau ngelihat mereka tuh sedih gitu loh. Jadi sedih. Ya pokoknya kayak gitu, semua anak pasti kayak gitulah, pasti ngerasain. Dan gue di situ ada di posisi kayak gue ngerasa bodoh banget, kenapa gue nggak lolos kayak teman-teman gue gitu. Sementara di situ waktu itu gue sendiri yang nggak lolos, dan lo dan yang lain teman-teman kita tuh pada lolos, yang teman-teman dekat kita gitu. Makanya gue kan kayak ngerasa kenapa gue bodoh banget gitu aja sih. Tapi ya yang lebih hebatnya, kalau menurut gue nih ya, lo tuh kayak hebat gitu loh. Lo tuh walaupun udah ngerasain gagal, lo tuh nggak pernah nyerah sama keadaan gitu. Maksud gue masih ada mau usaha buat ke depan. Bahkan sekarang aja lo sekarang aja lo udah kuliah kan, meskipun lo katanya gagal yang dulu-dulu tuh gagal SNM atau mungkin lo ikut tes lain yang mungkin gagal juga. Tapi sekarang lo udah berhasil nih kuliah gitu. Dan menurut lo kegagalan itu penting gak sih buat hidup lo yang sekarang ini? Penting dong, jelas penting. Karena menurut gue
Semua orang pasti pernah ngalamin kegagalan, dan gue yakin lo juga pernah, Des. Teman-teman yang lain juga pasti pernah. Dan sekarang gue mikir kalau gagal itu kesuksesan yang tertunda gitu. Jadi saat kita gagal, pasti ada perasaan di dalam diri kita yang pengen, ayo dong bangkit. Masa lo gagal langsung lo nyerah, langsung lo gak mau ngapain-ngapain, lo gak mau sukses gitu. Pasti ada. Itu tergantung diri kitanya mengartikannya gitu. Ada yang oke, gue bangkit. Ada juga yang udahlah, ngapain gue usaha kalau ujung-ujungnya gagal gitu. Dan gue pernah ada di dua-duanya gitu. Tapi saat gue gagal kemarin SNMPTN, gue mikir kalau misalnya gue cuman gara-gara gue nggak lolos SNMPTN, gue ini gak mau kuliah, gue gak mau jadi orang yang berpendidikan, gue gak mau sukses gitu, itu gue bakalan lebih bikin orang tua gue sedih gitu. Makanya gue milih buat gue kuliah gue swasta, nggak negeri. Dan ya bener, Tuhan ngasih jalannya yang terbaik buat gue gitu. Ya udah, Div, lo cocoknya di sini, bukan di sini. Jadi lo lebih baik kesini aja gitu. Dan ya gue jadi ngerasain gimana rasanya bayaran. Lo ngerti gak sih? Jadi tuh gue SD, SMP, SMA itu gue nggak bayaran. Jadi gue kayak sekolah gue sih anaknya aja gitu. Lo tau lah gue SMA kayak gimana, males ngerjain tugas, pokoknya kayak gitulah. Ya gimana sih namanya, nggak bayaran ini gitu, dibayarin pemerintah ini. Tapi sekarang gue ngerasain gimana rasanya bayaran itu, bener-bener gila. Lo sayang banget sih kalau lo kuliah, lo nggak dapat apa-apa, lo nggak dapat ilmu, lo nggak dapat apa sih, kayak gue waktu SMA gue kayak nggak dapat apa-apa dari gue yang gue pelajarin dulu gitu. Lo bakalan sayang banget sih karena ini lo bayar gitu. Makanya dari situ gue mulai kayak ngasah diri gue buat kayak ayo Div, belajar. Walaupun gue yakin yang siapa sih yang nggak males belajar gitu, pasti semua orang males belajar. Dan gue pun kayak gitu, gue males belajar. Tapi setelah gue masuk swasta, ya gue belajar karena gue nggak mau nanti gue lulus gue nggak dapat apa-apa. Sayang woy, duit gue keluar gitu kan, duit orang tua gue keluar gitu, bayaran mahal, belum ada yang bayaran lain-lainnya gitu kan. Sayang banget kalau misalnya gue nggak dapat apa-apa. Jadi kegagalan gue yang kemarin itu ada hikmahnya gitu, gue jadi rajin belajar gitu. Dan siapa tahu dengan gue yang sekarang gue belajar, gue mengasah diri gue buat jadi lebih baik, itu gue jalan menuju suksesnya gue gitu loh. Walaupun gue nggak masuk negeri, gue mau buktiin gue di swasta juga gue bisa sukses gitu suatu saat nanti. Jadi tiap sesuatu yang gagal nih pasti akan ada hikmahnya juga gitu. Nggak lo gagal lo nggak bakal sukses gitu, nggak. Ternyata itu semua yang gue pikirin dulu itu salah. Pasti ada hikmahnya, dan gue yakin ini salah satu jalannya Tuhan buat gue sukses ke depannya nanti gitu. Iya sih, bener banget. Gue juga sama kayak lo, gue juga pernah di posisi lo, pernah ngalamin kegagalan. Entah itu gagal dari gue pas mau masuk kuliah, pas mau dapet kerjaan, sumpah ya. Itu tuh kayak ada proses buat menuju sana. Ternyata tuh sesulit itu gitu. Meskipun yang misalnya orang-orang lihat, oh kerjanya part-time, oh kuliahnya di swasta. Tapi mereka tuh nggak tahu gitu prosesnya, sakitnya mau ke sana tuh gimana, harus apa dulu prosesnya. Dan gue percaya banget sih Tuhan itu ngasih
cobaan ke umatnya itu sesuai kemampuannya gitu, nggak mungkin di luar kemampuannya. Kalau di luar kemampuannya gue yakin banget gue nggak mungkin bisa sampai sekarang kayak gini. Dan Tuhan tuh tahu, kayak misalnya gue tuh orangnya nggak taat aturan, terus gue nggak suka apa namanya, terlalu di kayak sekolah negeri kan, itu kan harus semua seragam ya, semua tuh sama, sepatu, baju, tas, atau atribut lainnya. Dan makanya kenapa gue diputuskan sama Tuhan itu untuk kuliah di swasta. Karena sepatu bebas, baju bebas, tas bebas, atau kerudung juga bisa bebas, bahkan bisa make up kan. Itu kayak, ya Allah makasih banget, makasih gitu. Gue nggak apa-apa gagal waktu dulu tuh, nggak apa-apa kalau misalnya gue emang kayak malah dikasih kemudahan dalam kuliah. Jadi kan nggak usah ribet lagi mikirin ABCD-nya, karena ya udah santai aja jalani. Bahkan sampai sekarang aja gue merasa diri gue tuh belum sukses loh. Kayak gue tuh masih mencari kesuksesan tuh yang kayak gimana sih. Dan menurut gue emang kegagalan tuh kayak suatu hal yang penting, sebagai tangga pertama untuk kita sampai ke tangga berikutnya. Berarti intinya kegagalan itu pasti ada ya di dalam diri seseorang, mau sekecil apapun dan sebentar apapun gagalnya, itu pasti orang bakalan ngalamin kegagalan, iya gak sih? Dan gue percaya banget sih, orang yang gagal waktu SNMPTN dulu bukan berarti gagal di masa depannya, bukan berarti sukses juga di masa depannya kalau dia lolos di SNMPTN. Iya dong, bener banget. Kesuksesan itu bukan dilihat dari kita sekolah di negeri atau di swasta, itu tergantung sama diri kitanya, iya gak? Bener kan? Yang sekolah di negeri ya belum tentu nanti sukses, dan yang sekolah di swasta belum tentu nanti dia juga sukses gitu. Semua tergantung sama diri kitanya. Ya sih, intinya ya gimana diri kitanya mau maju ke depan atau berhenti di tempat gitu. Kalau kita mau maju ke depan ya kitanya juga harus asah diri kita, skill kita. Pokoknya kita tuh harus bikin diri kita tuh lebih bermanfaat. Supaya nggak kerasa banget ini udah berapa menit kita ngobrol. Thank you banget Diva atas waktunya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua mahasiswa bisa kuliah seperti biasa, anak-anak sekolah bisa masuk sekolah seperti biasa, dan para pekerja pun bisa bekerja seperti biasanya. Thank you banget ya Diva atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu, buat keluarga juga salam ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Iya, amin. Semoga cepat selesai pandeminya biar kita bisa aktif lagi gitu di luar, nggak harus di rumah terus yang aduh bosan, udah suntuk banget ya guys sih. Iya, makasih juga Destia, dan sehat juga buat keluarga. Bye.